Kisah Nabi Adam alaihi salam. Saat itu, bangsa malaikat dan bangsa jin tinggal di dalam surga. Setelah Adam selesai diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam, Allah kemudian meniupkan roh padanya. Adam pun kemudian ditempatkan di surga. Seluruh makhluk lantas diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Malaikat yang memang makhluk paling taat segera melakukan perintah tersebut. Malaikat pun bersujud kepada Adam, sedang iblis yang berasal dari bangsa jin enggan untuk bersujud kepada Adam. Iblis menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Allah menciptakan iblis dari api, sedangkan Adam diciptakan Allah dari tanah. Maka sepantasnya bukan dirinya yang harus bersujud, tapi Adamlah yang harus bersujud kepadanya. Pembangkangan iblis ini merupakan bentuk kesombongannya. Kesombongan iblis di hadapan Allah benar-benar tidak terampuni dan terlewat batas. Siapa saja tidak patut menyombongkan dirinya di dalam surga, apalagi menentang dan menantang perintah Allah. Allah murka dan mengutuk iblis. Iblis terkutuk menerima dan memohon kepada Allah supaya ditangguhkan atau tidak akan mati sampai manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah mengabulkan dan menjadikan iblis golongan jin yang hidup abadi, tapi termasuk golongan yang terhina dan terusir dari surga. Iblis berjanji bahwa ia akan berusaha menyesatkan manusia agar jauh dari Allah. Iblis juga berjanji akan menggoda manusia dari segala arah sampai tidak ada yang menaati Allah lagi. Allah berkata bahwa iblis dan siapa saja yang mengikutinya akan mengisi neraka jahanam. Dan sebaliknya, Allah akan menjadi penjaga kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-petunjuknya dan mengikhlaskan diri dalam beribadah kepadanya. Iblis terusir dan menjadi sangat mendendam. Adam sendiri lantas mendiami surga, di mana dia tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan dahaga, dan tidak akan ditimpa panas sengatan matahari. Setelah sekian lama tinggal di dalam surga, Adam merasa kesepian, walau bersama dengan malaikat. Dengan kehendak Allah, Adam mendapat seorang pendamping atau istri di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Adam tersebut? Adam pun dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Mulai sejak itu, Adam dan Hawa mendiami surga dan hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun, dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon khuldi, yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan menjadi celaka dan termasuk orang yang zolim bila sampai mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa hidup tentram dan nyaman di surga. Suatu waktu datanglah penggoda, syaitan, salah satu golongan iblis yang terkutuk, mendatangi Adam dan Hawa. Ia berusaha menggoda dan menjerumuskan Adam dan Hawa. Syaitan berkata dengan membanding-bandingkan Adam dan Hawa sebagai manusia dengan malaikat, bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang abadi, sedang Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di muka bumi. Bangsa malaikat hidup dengan kelimpahan nikmat tiada henti dengan hidup abadi di surga, sedang Adam dan Hawa tidak akan dapat seperti malaikat. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu caranya agar Adam dan Hawa bisa seperti malaikat. Syaitan mengatakan bahwa Adam dan Hawa harus mendekati pohon khuldi. Syaitan juga membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon tersebut.
Akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda bujukan syaitan untuk memakan buah dari pohon holdi. Setelah merasai dan memakan buah dari pohon tersebut, kemudian tampak dan terbukalah aurat mereka berdua. Karena muncul rasa malu, dengan susah payah masing-masing berusaha menutupi aurat yang tampak dan terbuka itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Adam dan Hawa akan kekeliruan dan dosa mereka. Larangan yang Allah perintahkan, tetapi justru telah mereka langgar. Pohon yang sama sekali jangan mereka dekati, kini malah telah menampakkan aurat mereka sendiri. Rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya muncul. Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke muka bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat-kalimat dari Allah, Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa saat itu terpisah di dua tempat yang berbeda. Adam merasakan kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa. Sedang Hawa sendiri pun demikian pula. Di muka bumi yang terhampar luas itu, dengan susah payah mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit di Jazirah Arab yang kemudian disebut dengan Jabal Rahmah. Macam-macam rasa muncul, bahagia, sedih, terharu, kasihan, dan rasa sayang. Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Adam dan Hawa kemudian dikaruniai banyak keturunan. Hampir kesemuanya anak-anak Adam dan Hawa terlahir sebagai anak-anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam alaihi salam lahir, mereka kesemuanya hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Mulailah pengajaran Nabi Adam alaihi salam kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Selain itu, ada hal penting juga, yakni mengingatkan bahwa manusia memiliki musuh yang nyata dan abadi, yakni syaitan yang terkutuk. Golongan iblis, yakni setan ini, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menyerah sampai hari kiamat untuk mengajak sebanyak-banyak keturunan Adam kepada kesesatan. Waktu di bumi terus berlalu. Nabi Adam alaihi salam bertambah terus umurnya. Segala perintah dan larangan Allah dijalankannya bersama Hawa dan anak-anaknya. Disebutkan bahwa anak kembar yang pertama dan anak kembar yang kedua dari Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa telah mencapai usia dewasa. Anak kembar yang pertama bernama Qabil dan Iklimah, dan anak kembar kedua bernama Habil dan Labuda. Allah menurunkan perintah kepada Nabi Adam alaihi salam agar menikahkan anak-anak pasangan pertama dengan pasangan kedua secara bersilangan. Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Nabi Adam kemudian memberitahukan perintah Allah tersebut kepada anak-anaknya. Saat itu datanglah syaitan yang terkutuk dengan kepentingannya membujuk dan menghasut. Salah seorang anak Nabi Adam, yakni Qabil, menilai keputusan untuk menikahkannya dengan Labuda adalah keputusan yang keliru. Qabil tidak mau menerima keputusan tersebut. Ia tidak mau menjalankan perintah Allah dan Nabi Adam alaihi salam, ayahnya. Qabil berkata bahwa dirinya lebih pantas menikah dengan Labuda. Rupanya, syaitan telah banyak mempengaruhi pendirian Qabil. Qabil sendiri sepertinya telah lupa bahwa syaitan adalah musuh manusia yang sangat nyata
dan sangat membenci ketaatan kepada Allah. Nabi Adam kemudian memohon kepada Allah agar diberi petunjuk mengenai permasalahan anaknya Qabil tersebut. Allah mendengar dan memberi Nabi Adam petunjuk. Nabi Adam diperintahkan untuk mengadakan persembahan kurban. Siapa yang kurbannya dipilih Allah, maka dialah yang lebih pantas untuk menikah dengan Iklimah. Qabil dan Habil mulai bersiap untuk melakukan persembahan kurban. Nabi Adam kemudian menentukan hari persembahan. Ketika hari itu tiba, Qabil dan Habil diminta menaruh persembahan mereka di atas puncak bukit. Tak lama kemudian, Allah pun telah memberikan pilihannya. Di puncak bukit, diketahui bahwa persembahan kurban yang diterima oleh Allah adalah milik Habil. Kurban yang diterima tersebut adalah kurban seekor binatang peliharaan yang sangat sehat dan besar. Tidak ada cacat sama sekali. Sedang milik Qabil yang ditolak adalah persembahan yang berasal dan hasil pertanian berupa sekarung gandum yang jelek dan buah-buahan yang telah membusuk. Tidak berbeda jauh dengan keputusan semula, Nabi Adam alaihi salam lalu memutuskan dan menetapkan bahwa Qabil menikah dengan Labuda dan Habil menikah dengan Iklimah. Qabil tetap belum bisa menerima keputusan tersebut. Muncullah rasa kecewa bertumpuk-tumpuk di dalam dirinya hingga menjadi rasa dendam. Sesungguhnya, kehebatan syaitan sebagai musuh manusia yang taat dan beriman tidak boleh diremehkan. Qabil, putra Nabi Adam alaihi salam, akhirnya menjadi gelap mata. Hasutan syaitan telah memperdayanya dan membuatnya mengikuti jalan sesat. Suatu hari, Qabil mengajak Habil pergi ke suatu tempat, dan kemudian Qabil pun menjatuhkan tangan jahat kepada Habil. Saudaranya tersebut akhirnya meninggal karena dendam yang dipanas-panasi syaitan. Qabil tertegun, gemetar, dan bingung. Menjadilah dia orang yang celaka sepanjang dunia. Mayat Habil lalu dikuburkannya karena terilhami seekor burung gagak. Setelah itu, Qabil pergi jauh, tak tahu kemana. Sedang syaitan tertawa puas dengan kemenangan keduanya.